Oke guys, kali ini saya akan review Starlink ya. Kita speed test di sini biar tidak ada dusta di antara kita. Di koneksi kita coba pakai Starlink. Ini kecepatan rata-rata karena kekurangan di LAN soket saya atau wireless saya masih supportnya 3 di 100 Mbps karena masih WiFi 4. Kalau langsung nancep pakai HP yang sudah Momimo 2x2 dia bisa up to sampai 200 lebih gitu. Kita pakai server SpaceX Starlink terus ke arah server VT Inter Cloud Digital Inovasi. Coba kita tes pakai server ke ya coba ini PT Mora Telematika, kita speed test lagi. Coba kita kecilin layarnya. Kita speed lagi. Ini kita langsung pakai modem connect ke arah modem Starlinknya ya guys. Kita cek rata-ratanya kalau di sisi cuma langsung tanpa lewat mikrotik langsung ke akses poinnya Starlink ya, karena ini kita pakai Starlink Gen 2. Downloadnya dapat 50, uploadnya ya mungkin up to lah 25 lah. Tapi kenapa seperti ini, karena sudah lewat ke mikrotik ini. Kalau teman-teman lihat di sisi mikrotik ini pakai jalur Starlink, rata-ratanya udah ya karena jam segini ya, soalnya masih sudah jam berapa ini, jam setengah satu, hampir menjelang jam 1. Itu rata-ratanya 40 50. Seandainya tanpa ada ke mikrotik ini ya pasti speed testnya bisa ke full lah, karena kan sudah terbagi ke bawah mikrotik tadi. Dari review ini, spillku ini ya lumayan stabil, lumayan. Kalau kemarin beberapa hari kalau jalur kabel fiber yang lewat laut putus, kita ada backupan lah pakai jalur langit seperti itu. Buat teman-teman yang pengen tahu reviewnya Starlink seperti ini, uploadnya masih bisa ke 40. Kita pakai Gen 2, belum tahu nanti kita splin lagi yang Gen 3 karena ini real time-nya kalau pakai mungkin kalau HP kita support di WiFi 6 itu, kalau langsung ke routernya access point Starlink yang bawaan itu kita bisa up sampai 200 mega. Karena kan kita pakai jalur ini, masalahnya outputku pakai LAN yang masih 100 mega seperti itu. Kalau di sisi mikrotik ini dengan beberapa klien PPP itu ada 30-an seperti ini. Ada 30-an user. Terus ada beberapa voucher. Ya, pengguna aktif ya 1 2 3 3 lah. Nah, itu adalah segini berapa lah 30. Rata-ratanya dapat segini. Tapi kalau kita cross check mungkin di jam-jam padat seperti malam minggu atau hari minggu itu ya sampai 90 mega kalau pas siang. Walaupun kita buat kontennya di dini hari ya penggunanya agak sedikit, dengan rata-rata pengguna user masih sebagian mungkin tidur masihan seperti itu. Jadi seperti itu. Mungkin nanti kita spill juga di sini rata-rata limitasinya kita kasih 6 mega, 6 mega, 6 mega dengan bus dengan apa namanya? Dengan bebasan seperti itu. Bentar saya rapikan dulu. Ini ada beberapa memang akses point yang harus saya drop karena portnya terbuka ke akses publik, biar nggak lewat itu nanti, biar tidak bikin looping jaringan. Sorry double, saya rapikan. Jadi seperti ini ya buat kawan-kawan yang masih penasaran dengan koneksi Starlink real time-nya. Ini bisa buat referensi teman-teman. Di sini wajib ya kalau pengen keluarnya 100 mega lebih, gunakan resort ya router bootnya GS4 ke atas lah. Terus resortnya
barangkali enggak silah terserah mau ARM, mau MMPPS BE atau MMIPS. Yang penting GX4 ke atas lah, karena apa ya? Mungkin dari sisi LAN-nya sudah semuanya gigabit seperti itu. Kita cross check lagi, kita speed test lagi, kita coba ganti ke arah server, mungkin ke kemana? Ini coba Global Extreme. Buat teman-teman yang masih sangat penasaran kayak gimana sih Starlink yang ini gen 2 paling ini yang versi LED ya. Nah, 43 ya. Dia stabil sih 150 mega. Nah, kalau mau yang residensial yang ke atas itu bisa sampai up to 300 uploadnya kalau nggak salah kemarin sempat aku tes itu bisa sampai uploadnya kurangnya kan upload ya guys, uploadnya mungkin 40 itu. Kenapa ini sampai cuma 20 ya karena sudah kepake di lewat mikrotik ini uploadnya kena ambil 5 rootnya sih saya cek 25 MB. Kalau yang pakai 750 itu yang pakai 300 mega itu punya sampai 40 mega. Tapi ini kemungkinan ya upload sih untuk kalau user teman-teman bukan konten kreator suka ngupload-ngupload besar-besar ke YouTube, ke TikTok, yang pokoknya berbau buat konten ya nggak rekomen memang karena uploadnya sangat kecil. Mungkin ini 1:4 kalau nggak 1:6. Tapi untuk bandwidth rata-rata real time untuk download ya oke lah, bisa lah untuk ya ngambil bandwidth konten dari buat nonton konten-konten itu seperti itu teman-teman. Kalau lihat trafficnya seperti ini kemudian apa ya kalau kita cek langsung kalau di modem biasanya kan kalau teman-teman pakai ISP lokal sini ya kalau kita akses modemnya kan 192 atau 6811 kalau Starlink kan wajib pakai aplikasi kalau kita panggil kayak gini nggak bisa aja langsung kayak begini seperti itu. Diharap dipahami juga nggak bisa kayak lokal karena router modemnya pakai UDP kalau nggak salah harus pakai aplikasi seperti itu. Dan kita mungkin minusnya kita nggak bisa ganti IP lokal dari Starlink ini mungkin ya. Tapi karena kalau diganti itu memang bisa tapi malah mungkin trafficnya malah down seperti itu. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk beberapa review Starlink Gen 2 ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.